Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan di masa pandemi ini kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ingat, tetap stay strong, stay healthy, and stay at home. Belajar online IPA bersama saya Ibu Nur Muharromah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk itu persiapkan diri kalian dan persiapkan alat tulis dan buku tulis untuk mencatat hal yang penting. Pembelajaran kali ini Ibu harapkan kalian dapat pertama menjelaskan struktur jaringan akar, batang, dan daun. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat penampakan kayu seperti ini? Ya, itu adalah gambar dari lingkaran tahun. Aktivitas dari pertumbuhan apakah ini? Aktivitas dari pertumbuhan kambium. Dan tahukah kalian bahwa dengan melihat lingkaran tahun, kita bisa menghitung usia tanaman tersebut tumbuh. Dan kambium merupakan bagian dari jaringan meristem. Tahukah kalian apa itu jaringan meristem dan jaringan lain pada tumbuhan? Kita simak pembelajaran berikut ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi organ, di mana struktur dan fungsi organ ini juga didukung oleh struktur dan fungsi jaringan dan saling berhubungan, dan akan kita bahas di kesempatan kali ini. Pada materi kelas 7, kalian juga sudah belajar tentang sel, jaringan, organ, dan sistem organ, di mana kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu membentuk jaringan, dan kumpulan jaringan membentuk organ, dan kumpulan organ membentuk sistem organ. Kemarin kalian sudah belajar tentang organ pada tumbuhan yang bisa kita lihat karena ukurannya makroskopis. Sedangkan berikutnya kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Ingat, jaringan dan sel itu ukurannya mikroskopis, sehingga sebagian besar harus kita amati melalui mikroskop. Karena itu di kesempatan kali ini pengamatan itu diwakili oleh gambar-gambar asli dan gambar yang dianimasikan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama pertumbuhan dan perkembangan, jaringan dibedakan atas jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Berdasarkan atas bentuknya, ada meristem primer dan sekunder. Meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar, menyebabkan pertumbuhan vertikal, yaitu perpanjangan akar menuju ke bawah dan batang menuju ke atas. Berbeda dengan pertumbuhan pada manusia yang terbatas pada usia 18, pada tumbuhan karena memiliki meristem, usia pertumbuhannya tak terbatas, yaitu sepanjang tumbuhan tersebut hidup. Oleh karena itu, di masa lalu apabila kita melihat tinggi badan kita sama dengan tumbuhan di depan rumah kita, tetapi di usia masa kini setelah puluhan tahun ternyata tumbuhan lebih tinggi, itu karena tumbuhan memiliki jaringan meristem. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah lagi. Contohnya kambium pembuluh atau vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Banyak terdapat pada tanaman dikotil. Berikut ini merupakan contoh gambar letak kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Aktivitas kambium dalam pertumbuhannya dapat membentuk lingkaran tahun, terutama pada tumbuhan dikotil, di mana pertumbuhan ke dalam membentuk xilem, pertumbuhan keluar membentuk floem. Garis gelap terang pada lingkaran tahun, pada garis gelap menunjukkan pertumbuhan kambium pada waktu musim kekurangan air, sedangkan garis terang menunjukkan tidak kekurangan air. Dan dari lingkaran tahun ini kita bisa menghitung usia pertumbuhan tanaman terutama dikotil. Pada satu lingkaran dihitung 1 tahun.
Jaringan yang kedua yaitu jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah, berasal dari pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi jaringan pelindung, dasar, penyokong, dan pengangkut. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, berfungsi melindungi tubuh tumbuhan dari pengaruh luar seperti hilangnya air, kerusakan mekanik, dan sebagainya. Contohnya adalah jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi seperti stomata, sisik, trikoma, filamen, duri, dan sebagainya. Berikut ini merupakan contoh modifikasi jaringan epidermis. Ada stomata atau mulut daun yang fungsinya untuk pertukaran udara. Ada rambut atau trikoma misalnya pada tanaman tembakau. Ada duri misalnya pada tanaman mawar. Dan ada filamen yang pada tanaman anggrek fungsinya untuk mengurangi penguapan air pada akar. Jaringan dasar terdapat pada seluruh bagian tumbuhan, berperan dalam proses fisiologi atau metabolisme. Contohnya adalah jaringan parenkim. Banyak berdiferensiasi menjadi jaringan lain, misalnya penyimpan cadangan makanan, yaitu pada umbi dan buah, proses fotosintesis, yaitu pada jaringan palisade dan spons pada daun. Berikut ini merupakan contoh jaringan parenkim pada umbi kentang dan jaringan palisade dan spons sebagai tempat fotosintesis di daun. Jaringan penyokong atau penguat berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya dibedakan, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Biasanya kolenkim terdapat pada batang dan daun, letaknya tepat di bawah epidermis dan jarang sekali terdapat pada akar. Sedangkan jaringan sklerenkim menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Sklerenkim terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim dibedakan menjadi jaringan serat atau fiber dan sklerate. Sel serat pada fiber terdiri dari selulosa dan lignin, bentuk segi 5 atau segi 6. Sedangkan sel sklerate yang membentuk jaringan pada sklerenkim berbentuk bulat dan pendek. Dinding selnya mengandung zat lignin atau kayu sehingga bersifat kaku dan keras. Tempurung kelapa dan serat linen merupakan contoh jaringan sklerenkim. Berikut merupakan bentuk dari sel serat dan sel sklerate. Dan berikut merupakan contoh dari jaringan sklerenkim pada serat linen dan tempurung kelapa. Jaringan berikutnya yaitu jaringan pengangkut atau disebut juga dengan pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat hara dan air yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Terdiri dari silem yang berfungsi mengangkut air dan zat hara terlarut dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Karena keduanya berperan sebagai jaringan pengangkut, maka bentukannya seperti pipa-pipa kapiler yang terbentang dari akar menuju ke daun. Berikut ini merupakan gambar ilustrasi pengangkutan air oleh silem mulai dari akar sampai menuju ke daun, di mana dari akar, unsur hara dan air diserap, kemudian melalui pembuluh kapiler silem, maka akan menuju ke daun. Menuju ke daun dipengaruhi oleh adanya tekanan akar, penguapan air di daun, dan juga kapilaritas pembuluh silem. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Masih ingatkah kalian tentang fungsi akar? Struktur dan jaringan pada akar mendukung fungsi akar. Kita lihat secara melintang, akar dari luar ke dalam tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat, di mana korteks tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang.
Dan korteks berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi struktur dari korteks ini mendukung pada fungsi akar, yaitu menyimpan cadangan makanan. Demikian juga epidermis membentuk modifikasi, yaitu rambut akar. Jadi rambut akar memperluas bidang penyerapan air dan unsur hara yang juga mendukung fungsi dari akar. Kemudian pada akar ada zona diferensiasi pemanjangan pembelahan, di mana ujungnya selalu aktif membelah karena ada meristem pucuk atau meristem apikal. Dan di ujung akar dilindungi oleh tudung akar untuk menembus tanah, sehingga kemampuannya untuk selalu tumbuh menuju ke tanah itu mendukung dari fungsi akar, yaitu memperkuat kokohnya tanaman. Bagian dari korteks yang berbatasan dengan silinder pusat adalah endodermis. Endodermis merupakan lapisan satu sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis ada pita Kaspari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat yang terdapat xilem, floem, dan perisikel, di mana fungsi dari perisikel adalah membentuk dari cabang akar, sedangkan fungsi dari xilem mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah menuju ke daun. Jadi xilem merupakan struktur dari jaringan yang mendukung dari fungsi akar. Kemudian floem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi silinder pusat terdiri dari xilem, floem, perisikel, dan parenkim ampulur. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Masih ingatkah kalian apa fungsi batang? Beberapa di antaranya yaitu sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju tanah, juga sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, juga sebagai tempat pertukaran gas, dan pada beberapa tanaman berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kita lihat keterkaitan antara struktur jaringan pada batang yang mendukung fungsi batang. Saat kita sayat secara melintang, maka terlihat penampang batang tanaman dikotil dan monokotil. Dari luar susunannya sama seperti akar, yaitu epidermis, kemudian korteks, dan silinder pusat yang terdiri dari berkas pengangkut xilem, floem yang dipisahkan oleh kambium pada batang dikotil, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Dan di bagian tengah ada jaringan parenkim. Pada jaringan epidermis tanaman dikotil, epidermis yang sudah tua berganti dengan jaringan gabus yang memiliki lentisel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, dan ini mendukung fungsi dari batang. Kemudian ada jaringan parenkim yang fungsinya pada beberapa tanaman sebagai penyimpan cadangan makanan, dan ini juga mendukung fungsi dari batang. Sedangkan di xilem dan floem fungsinya sebagai jalan pengangkutan. Kalau xilem sebagai jalan pengangkutan air dari akar menuju ke daun, sedangkan floem berfungsi sebagai jalan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dan ini juga mendukung dari fungsi batang. Pada tanaman dikotil memiliki kambium, di mana kambium merupakan jaringan meristem sekunder yang melakukan pertumbuhan terus-menerus, sehingga batang pada dikotil berukuran bisa lebih besar daripada monokotil karena monokotil tidak memiliki jaringan kambium. Struktur dan fungsi jaringan daun. Apakah kalian juga masih ingat fungsi dari daun? Ya, beberapa di antaranya sebagai tempat fotosintesis, kemudian tempat pertukaran gas. Jadi kita lihat struktur jaringannya pada daun. Saat disayat secara melintang, maka terlihat penampangnya dari atas ke bawah, yaitu ada kutikula yang merupakan modifikasi dari epidermis atas,
Kemudian di bawah epidermis ada jaringan palisade, bunga karang, kemudian berkas pengangkut yang merupakan lanjutan dari batang, dan di bawahnya ada epidermis bawah, di mana epidermis bawah terbentuk modifikasi yaitu stomata. Stomata di sini adalah sebagai tempat pertukaran gas dan ini mendukung fungsi dari daun. Dan ada juga berkas pengangkut yang merupakan kelanjutan dari batang dan akar, terdiri dari xilem dan floem. Xilem untuk mengangkut air dari akar menuju ke daun, kemudian floem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi jaringan xilem dan floem ini mendukung fungsi batang. Kemudian ada mesofil, palisade, dan bunga karang. Yang bisa dilihat di sini banyak terdapat klorofil. Pada dua jaringan ini adalah sebagai tempat fotosintesis. Jadi, kedua jaringan ini strukturnya mendukung dari fungsi daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kemudian, epidermis pada bagian atas daun membentuk kutikula yang fungsinya untuk mengurangi penguapan. Setelah kita belajar tentang jaringan pada tumbuhan, ternyata banyak sekali hal yang rumit dan segala sesuatu di sekitar kita memang dijadikan oleh Tuhan untuk pelajaran bagi manusia, dan banyak sekali hal yang menginspirasi. Antara lain pada proses fotosintesis itu menjadi inspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi. Pada proses fotosintesis di mana cahaya matahari diterima oleh klorofil, dan pada klorofil di daun itu ada proses yang cukup rumit sehingga sampai terbentuk energi kimia yang bergabung dengan karbon dioksida dan menghasilkan makanan, dan makanan itu bisa digunakan oleh seluruh tumbuhan. Hal ini menginspirasi manusia untuk membuat solar cell, di mana solar cell adalah panel surya yang dibuat seperti daun yang menerima cahaya matahari dan kemudian disimpan dalam sebuah power bank, dan di power bank itu bisa dimanfaatkan energinya untuk menyalakan atau dipergunakan listriknya untuk manusia. Inspirasi lainnya yaitu didapatkan dari jaringan pada kaktus, yaitu stomata. Stomata kaktus memiliki fotoreseptor di mana pada waktu siang hari untuk mengurangi penguapan maka menutup, dan pada malam hari membuka. Dan ini menginspirasi manusia untuk membuat alat berupa sensor yang bisa dipasang pada lampu jalanan, di mana pada waktu cahaya terang otomatis lampu jalanan ini mati, dan pada waktu cahaya gelap secara otomatis hidup. Dan ini membantu pekerjaan manusia, tidak usah manual menyalakan dan mematikan lampu. Demikian juga bisa menghemat energi listrik. Inspirasi lainnya yaitu dari daun tanaman talas, di mana daun tanaman talas ini memiliki pelindung yang berupa kutikula, ya, yang berupa lapisan lilin. Jadi saat terkena air maupun terkena tekanan mekanik lainnya tidak merusak daun. Karena itu lapisan lilin ini menjadi inspirasi manusia digunakan pada mobil, sehingga saat terkena hujan maupun saat terkena debu dan kotoran itu mudah untuk dibersihkan. Inspirasi lainnya yaitu pada tanaman eceng gondok, di mana eceng gondok tumbuh di perairan yang sangat kotor atau tercemar. Tetapi kita lihat di sekitar eceng gondok, air yang ada sangat jernih karena eceng gondok memiliki sistem pada perakarannya, dia bisa membersihkan zat-zat yang mencemari lingkungan. Sehingga ini menjadi inspirasi manusia juga untuk menciptakan alat pemurnian air yang memanfaatkan juga jalur penyerapan air dan partikel lainnya dengan dimurnikan melalui aquaporin. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Untuk lebih memahami, kalian dapat memutar ulang video,
Kemudian kalian bisa baca buku paket dan kerjakan latihan soal. Demikian pembelajaran tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.